serbukan sekarang ini itu dari sana. Itu begitu. Kami mempunyai program bersama yang kami harus lapor di FIFAT internasional. Kami ini kalau di Indonesia pusat di Jakarta, tapi untuk seluruh dunia kami ada FIFAT internasional yang ada di FIFAT internasional yang ada di PBB. Mereka berkantor di situ seperti macam yang lain-lain. Kalau kamu lihat akhir tahun presiden kepala negara mempertanggungjawabkan semua itu. Jadi kami juga dengan kantor kami di sana di PBB itu ada suster, ada pastor. Makanya kita gunakan jalur mediasi itu, kita dengar istri, kita dengar suami. Lalu setelah kita dengar, kita tanya mereka, kamu harus dikonfrontasi untuk mencari sebuah kebenaran murni ya, supaya kami jangan dikibuli. Dan saya selalu bilang, kalau datang ke GPIC itu omongnya jujur. Kalau putar balik itu tidak boleh, karena nanti kita mengambil langkah yang salah kan. Jadi kita harus dengar mereka, mereka dari awal suster sudah bilang harus omong yang jujur supaya penyelesaian itu menjawab harapan kedua belah pihak. Dan selama yang suster urus itu hanya 3 yang gagal. 3 yang gagal itu sampai ke tingkat tribunal di gereja atau kita itu pengadilan gereja itu karena memang orang adonara itu begitu ya. Tapi yang lain itu tuh tidak, memang mediasi singkat, tetapi bahwa kalau kita mau cari jalan supaya mereka bertahan terus tuh, jadi kita mesti gali sampai ke akar-akarnya. Makanya hari Jumat ini kita hadirkan psikolog supaya kita tanya dia, kenapa kalau keluarga yang sudah bermasalah seperti ini, nampaknya sepertinya mereka bisa rujuk kembali, tetapi sepertinya datar-datar saja. Kira-kira kiat-kiat apa supaya mereka, nah itu tangani itu. Jadi kalau ada laporan, kami coba memilah kasus itu ya. Kalau memang kasus itu arahnya ke pidana, ya kita dampingi mereka sampai ke tingkat kepolisian itu. Bahkan kami pernah mendampingi sampai ke pihak pengadilan. Tapi kalau yang kami rasa bisa dimediasi, aku mediasi. Karena kami juga artinya punya secara akademik kami bisa mendampingi mereka dari segi mediasi. Sebagai mediator itu kami punya kapasitas di situ. Jadi salah jadi benar itu tidak. Di sini prinsipnya yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Mencari kebenaran, bukan mencari kebenaran. Sehingga bukan pembenaran. Kemarin waktu kami urus JUD itu, Jalan Usaha Tani yang di Nawakota itu, jadi kita seperti tadi suster omong, kita tidak peduli dengan siapa mau bilang apa, itu urusan itu. Ya, intinya kebenaran itu harus ditegakkan, keadilan juga. Makanya dari awal kita sedikit menuntut bahwa orang datang ke GPIC itu harus omongnya jujur, sehingga bantuan kita tuh menjawab harapan mereka. Itu. Misalnya datang ke sini kita tanya mereka. Jadi mereka tidak membuat laporan, tapi mereka omong saja begini secara verbal, lalu kita tanya, dibantu dengan pertanyaan supaya mereka tuh jawaban mereka tuh terarah. Kita tanya, lalu kita lihat. Kalau memang kaum perempuan itu dia disakiti dan sebagainya, tapi memang dia pada posisi salah, kita menyadarkan dia. Jadi GPIC itu sejak awal saya begitu. Begini yang pertama tadi ada di situ, ada 4 butir. Yang pertama itu kami mengharapkan ada satu kesadaran baru. Bukan saja dari masyarakat, tapi pertama itu saya minta itu dari kesadaran sebagai pemimpin wilayah Pak Camat, juga Pak Kapolsek, juga Pak Koramil ya. Sudah itu kepala-kepala desa, sengaja saya libatkan minta supaya dengan aparatnya semua, karena masalah seperti ini tidak bisa 1-2 orang, tidak bisa. Jadi kita harus bentuk jejaring yang begitu luas, begitu kuat. Saya juga senang karena berdua datang, karena
Kalau tidak dieksposkan, sia-sia, tidak ada manfaat. Nah, saya mau ini dieksposkan sehingga ada orang mulai tahu bahwa oh di sini. Dulu kan belum ada GPS itu dibiarkan saja begitu. Tapi sekarang selagi ada GPS itu laporan mulai masuk, kita mulai tangani apa. Jadi kebanyakan saya mengajak mereka untuk menggunakan jalur mediasi. Sebab begini pertimbangan mengapa jalur mediasi tidak ribet. Karena kalau ke hukum mau mereka tahu tuh, makanya itu yang hari Jumat itu saya mau bedah itu, saya mau tanya kenapa kalau ada kasus yang masuk tuh lama sekali. Itu mau berdua sebagai wartawan adat itu karena itu. Saya mau tanya mereka tuh apa alasannya? Karena dari segi hukum nih, suster belajar imbaran. Nah, jadi saya bukan hanya baca-baca buku, tapi saya punya disiplin ilmu itu. Nah, sudah hukum suster? Iya. Lalu saya mendalami khusus itu mediasi itu. Untuk memediasi orang sebagai mediator. Jadi bukan hanya duduk-duduk karena mampu itu tidak. Itu. Lalu saya mengarahkan mereka karena begini, kalau pidana itu artinya pengalaman suster. Kalau sudah bawa ke sana, biar suami bilang dia tidak marah lagi, nanti ada kecenderungan kalau suami yang tidak bertobat itu dia lebih ganas dia melakukan kekerasan. Nah itu akhirnya keluarga yang kita harapkan bisa. Apalagi yang Pak, selamat Pak. Segala duka dan derita yang menyelimuti hidup kaum perempuan dan anak. Rumah seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman bagi perempuan dan anak. Tetapi kenyataan akhir-akhir ini, rumah menjadi neraka, tempat yang membahayakan, tempat yang menggelisahkan, karena di rumah pula perempuan dan anak mengalami kekerasan dalam berbagai bentuk. Dan juga yang ada di rumah-rumahmu, bapak-bapak kepala desa dari Borukedang, Boru, Klaten Lo dan Hotel Jaya beserta masing-masing ketua BPD dan lembaga pemangku adat, tokoh-tokoh masyarakat, ketua tim penggerak PKK desa, para relawan Santo Martinus, TNUA, para sistem SSPS Hoke, para sistem SSPS Berela, dan para sistem utusan daerah. Seperti ini, yang pertama, alasannya tingkat kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, khususnya di NTT, semakin meningkat menurut data Komnas Kaum Perempuan. Tingkat kesadaran warga banyak terjadi, meskipun sistem hukum di Indonesia sudah menjamin perlindungan terhadap Ya. Lalu kami sekolah dalam rumah tangga bertujuan mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Suasana pagi ini nampaknya agak berbeda dengan hari Senin biasanya. Mengapa berbeda? Jawabnya, kami hadir di tengah-tengahmu untuk mengajak Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Mari kita bersama-sama bersatu hati melakukan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak. Mengapa hari penghapusan kekerasan terhadap kaum perempuan? Kembali karena kasih mulai dari diri kita, keluarga kita, dusun kita. Perlu kita semua sadar bahwa akhir-akhir ini tingkat kekerasan dalam berbagai bentuk semakin meningkat. Kita membuat suasana pasar menjadi ricuh. Justru kita adalah pembawa damai. Sekian dan terima kasih. Sekian kita berharap atas kepedulianmu hadir di tempat ini. Hadirin yang saya kasihi,
saya hanya mau mengingatkan, mengingat waktu kita sudah agak telat. Kita dari sini, kita ikut pemandu kita, dan depan itu ada polisi. Dari semua kita ikut saja, polisi kemana kita ikut saja, gitu. Yang penting tidak bawa ke neraka. Gitu. Sendiri bagi kaum dan anak-anak, bagi mereka yang gugur sebagai korban kekerasan, intimidasi, dan juga egoisme oleh para pelaku-pelaku kekerasan. Kiranya memberikan mereka tempat istirahat yang kekal dan memberikan mereka ketenangan bersama bahagia di surga, dan juga pengorbanan dan semangat mereka menjiwai kita semua dalam perjuangan kita ke depan membela hak martabat perempuan dan anak. Marilah kita menghening mulai. Saya akan membawakan doa dalam keyakinan Katolik. Dalam